Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Ayesha. Di video kali ini aku akan membuat video tutorial tentang gimana sih caranya bikin intro game yang keren. Jadi nanti bakal ada scene loading, terus nanti teman-teman bisa klik mulai sampai ke menu gamenya. Daripada kita lama-lama di opening, mending kita langsung aja gak sih ke video tutorialnya. Check this out. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama, kita masuk dulu ke aplikasi Adobe Animate-nya. Nah, untuk ukurannya ini bebas, dibebasin aja tergantung sama bahan yang udah teman-teman siapin. Kalau aku udah nyiapinnya yang Android 16.9. Nah, ini kita klik aja, lalu platform type-nya di Air for Android. Kita create. Nah, ini kita tunggu dulu dia loading. Nah, setelah muncul kayak gini, kita klik yang 25% supaya pada saat kita masukin si fotonya itu kita bisa ngaturnya mudah. Nah, gimana sih cara masukinnya? Yang pertama, kita ke bagian file yang di kanan di kiri atas, lalu kita import, terus kita klik yang import to stage. Nah, silahkan masukkan bahan yang sudah teman-teman semua siapkan. Yang pertama, masukkan dulu untuk scene loadingnya. Kita open. Nah, ini yang di bagian bawahnya kita klik timeline supaya terlihat ya di sini. Lalu kita klik yang free transform tool. Nah, ini kita kan akan ngecilin ya, tapi kalau misalkan kita nggak klik apa-apa, dia tuh akan kadang gepeng, kadang gimana gitu. Nah, caranya gimana sih biar nggak gepeng? Nah, ini teman-teman ngecilinnya itu sambil diklik shift supaya dia tuh tetap kayak gini. Ini aku klik shift. Nah, kayak gitu. Ini tinggal kita sesuaikan aja. Nah, kalau udah pas seperti ini, kita mau sebelum di lock kita namain dulu ya. Namain background. Nah, kayak gini, kalau udah kita lock supaya backgroundnya itu nggak geser. Nah, kalau udah pas kayak gini, kita bisa atur lagi ke fit in window supaya kelihatan lebih jelas. Nah, selanjutnya kita akan insert layer baru. Nah, di layer kedua ini kita akan membuat si loading tersebut. Nah, gimana sih caranya? Jadi yang pertama, kita klik dulu di rectangle tool-nya. Nah, di sini ini ada settingannya, teman-teman mau bisa atur dulu sebelum dibuat. Untuk aku lebih suka nggak pakai stroke, jadi stroke-nya aku pasangin kayak gini. Dan untuk warnanya ini menyesuaikan aja ya, aku mau ngikutin sih warna ungu yang tua. Nah, selanjutnya kita bikin bebas ukurannya segimana, tapi nggak usah panjang-panjang. Jadi kita akan bikin persegi dulu. Nah, aku akan buat di sini kali ya. Aku buat di sini. Nah, ini kalau kekecilan gak kelihatan kita bisa gedein aja supaya lebih jelas. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa ini kayaknya kekecilan deh, ini teman-teman bisa gedein lagi pakai si free transform tool-nya tadi. Diklik aja alatnya, terus kita klik si kotak yang tadi kita bikin. Nah, ini aku mau nyesuaiin dulu sesuai yang aku mau. Nah, kalau udah sesuai kayak gini, kita di timeline-nya, kita perhatikan timeline-nya sekarang, kita ke frame bebas, teman-teman mau frame berapa. Aku di sini di frame 80, kita klik kanan di frame 80-nya, kita klik insert keyframe yang ini. Nah, kan ini kan background-nya nggak ikut ya. Nah, gimana sih biar ikut? Bagian background-nya kita klik insert keyframe juga, supaya dia ikut. Nah, ini sebenarnya di frame-nya ini mengikuti teman-teman aja. Kalau teman-teman mau loadingnya lebih lama, bisa
di frame yang angkanya lebih besar, misalkan di 125 atau 130. Selanjutnya, ini kita klik yang bagian layer 2 ya, jangan lupa di layer 2. Nah, kita klik lagi yang frame 80. Terus di frame 80 ini kan teman-teman bisa lihat ada titik kecil di tengah ini. Nah, ini kita geser ke kiri. Nah, biar apa? Supaya nanti ketika kita buat animasinya, dia itu akan gesernya tuh ke arah kanan. Kalau misalkan titiknya kita pindahin ke kanan, berarti nanti dia akan menggesernya ke arah kiri, teman-teman. Jadi kita pindahin ke kiri ya, supaya nanti dia geser ke kanan. Nah, setelah itu kita fit in window lagi. Nah, ini kita geser ke kanan. Kayak gini. Panjangnya terserah teman-teman aja mau segimana. Aku kayaknya sih segini cukup ya. Nah, ingat ya, ini di frame 80 teman-teman. Jadi bukan di frame 1, tapi di frame 80. Karena frame 1 ini nanti akan menjadi frame awal mulanya. Sedangkan frame 80 ini akan menjadi endingnya. Nah, gimana caranya biar gerak? Karena ini kan belum gerak ya. Tahu-tahu di 80 udah panjang aja gitu kan. Nah, ini di bagian layer 2-nya, di mana aja, di frame mana aja bebas. Kita klik kanan, lalu kita klik Create Shape Twin. Nah, gini. Jadi ini akan membuat animasi bergerak dari kiri ke kanan. Seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat scene yang keduanya. Caranya gimana? Pertama kita klik insert di bagian kiri atas, kita klik scene. Jadi ini kita udah masuk ke scene kedua. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita memasukkan bahannya lagi. Jadi kita klik lagi file, kita klik import to stage. Nah, kita masukkan bahan yang sudah kita siapkan. Ini cara aturnya sama kayak tadi ya teman-teman. Nah, kalau udah dirasa pas, kita bisa balik lagi ke fit in window supaya kelihatan jelas. Ini juga jangan lupa diganti nama backgroundnya supaya nggak ketuker layernya. Nah, kalau udah kita kunci lagi. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke pembuatan button, kita coding dulu teman-teman. Jangan lupa di coding, oke? Nah, gimana caranya? Pertama kita klik window, terus kita klik action. Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai shortcut, bisa juga langsung klik F9. Nah, di sini kita coding stop. Nah, kenapa kita coding stop? Supaya ketika loadingnya selesai dan dia pindah ke scene 2, dia nggak langsung pindah ke scene 3 teman-teman. Jadi dia stop dulu di scene 2 sejenak. Sampai nanti kita buat button untuk pindah ke scene 3. Nah, kalau udah di coding stop seperti ini, kita X lagi, lalu kita tambahkan new layer. Oke, di new layer ini kita sekarang membuat button. Jadi yang pertama kita klik file, kita import sama kayak tadi, import to stage. Nah, kita klik button yang sudah kita semua siapkan. Nah, ini itu masih berbentuk foto ya teman-teman. Jadi pertama kita sesuaikan dulu aja besarnya kayak segimana gitu. Nah, kayak aku maunya segini aja cukup. Nah, selanjutnya kita akan membuat si foto ini menjadi button. Nah, kita klik kanan, kita convert to symbol. Di sini kita ketik mulai. Kita ini type-nya button ya, pastikan button bukan movie clip. Oke, lalu ke bagian properties ke sebelah kanan, di sini ada instance name. Kita ketik lagi mulai supaya nanti bisa di coding. Nah, kalau udah kayak gini, ini itu kan masih
biasa ya, jadi teman-teman ngeklik dia nggak ada yang bergeraknya gitu. Nah, karena aku mau buat yang sedikit agak beda, jadi aku akan membuat sedikit animasi ketika kita klik si tombol mulainya ini. Nah, yang pertama, kalau tadi di bagian properties, di sebelah kanan properties ada library. Ini bisa kita klik 2 kali bagian ininya. Nah, kayak gini. Selanjutnya di bagian over, down, sama headnya, aku insert keyframe semua. Nah, di bagian down-nya, aku kecilin ukurannya. Ini aku klik shift ya teman-teman, supaya dia nggak gepek. Nah, ini jadi nanti ketika aku klik, dia akan agak mengecil. Kayak gitu. Jadi agak ada sedikit animasinya. Nah, kalau kita udah selesai di bagian ini, kita bisa klik back. Nah, habis itu waktunya kita coding untuk button mulainya. Gimana caranya? Sama kayak tadi, tapi kita harus klik dulu button mulainya pakai si free transform tool. Ini jangan lupa kita klik ya, karena kalau kita nggak klik, nanti codingannya bingung nih dia bakal kemana. Kita klik lagi F9 aja langsung. Nah, di sini aku mau pakai si yang sudah disiapkan sama Adobe Animate-nya. Jadi ada code snippet. Aku klik code snippets, terus ke bagian action script, terus ke timeline navigation. Aku pilihnya yang klik go to scene and play. Nah, kayak gini. Ini dihapus saja nggak apa-apa. Nah, si mulai ini menandakan bahwa nama button yang tadi yang kita kasih instance name itu mulai. Nah, ini go to and play. Nah, yang warna hijau ini bisa kita sesuaikan. Misalkan ini kan langsung dikasih dari code snippetsnya ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau mulainya langsung ke scene 4, itu bisa ini tinggal diganti scene 4, kayak gitu. Nah, karena aku scene selanjutnya ada di scene 3, makanya aku ganti aja ke scene 3, kayak gitu. Nah, kita udah selesai di bagian scene 2, lanjut kita ke scene 3. Sama kayak tadi, kita insert scene, habis itu kita ke file, import to stage, terus kita ke bagian scene 3-nya atau ke bagian menunya. Kita kecilin dulu supaya dia sesuai. Nah, kalau udah dirasa pas, jangan lupa kita ganti dulu background-nya. Ganti dulu namanya. Ganti background. Nah, ini kita kunci dan kita coding stop lagi supaya dia berhentilah di menu ini. Sama kayak tadi caranya F9, ketik stop, buka kurung, tutup kurung, titik off. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, udah selesai di sini aja dan mari kita coba. Oke teman-teman, jadi sekarang waktunya untuk kita uji coba dulu nih berhasil atau enggak. Nah, yang pertama kita ke file dulu, terus kita ke yang ini ir51.1.2.1 for Android settings. Nah, ini aspek rasionya kita ganti dulu ke landscape, supaya nanti dia tuh hasilnya tuh nggak portrait tapi landscape. Nah, ini kita klik OK. Habis itu cara nyobanya gimana? Kita klik ke control, terus kita klik press. Nah, ini scene loadingnya. Nah, ini masuk ke scene selanjutnya. Apakah kami siap bermain? Ketika kita klik ayo mulai, nah, maka dia akan melanjutkan ke scene menu. Begitu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, gimana caranya kita ngebuat intro game yang keren. So, aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman semua yang udah ngeluangin waktu untuk nonton video aku, dan teman-teman bisa praktekin tutorial ini untuk sekedar coba-coba atau bahkan untuk tugas sekolah. Sekali lagi, thank you so much and see you in the next video.